Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita hari ini bisa beribadah di rumah Tuhan. Selain kita memuliakan nama Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, dan terlebih daripada itu, kita bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara sebaik-baiknya sehingga perjamuan kudus akan menjadi berkat, kekuatan, dan kesembuhan bagi kita yang sakit. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah masuk bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan. Dan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memperingati kemenangan kita, kemerdekaan kita dari belenggu dosa. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan dengan kata-kata terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada ucapan lain selain terima kasih dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Pengorbananmu memerdekakan kami. Oh, kematianmu Tuhan, kebangkitanmu membuat kami menang Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory.
menderita karena kita. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Haleluya, haleluya. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan karena kita juga dia disalibkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Amin. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Karena kita dia menderita, tapi karena penderitaannya kita menjadi hidup dan menang. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Engkau yang berkuasa Tuhan mengangkat hidup kami Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan bersama, karena salibmu. Hanya karena salibmu Tuhan kami hidup. Karena salibmu. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Lakukan Tuhan. Lakukan mujizat-Mu atas hidup kami. Haleluya. Lakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, glory. Oh, ini pernyataan kami Tuhan. Kami orang-orang yang menang. Kami orang-orang yang dipenuhi dengan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan itu semua Tuhan karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Allah, terima kasih. Engkau sudah mengubah kami dari maut menjadi kekekalan. Engkau sudah memberkati kami dengan kemenangan Tuhan. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan, kami boleh menerima keselamatan dan kuasa itu. Kami boleh Tuhan menerima Tuhan
damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena Kau sudah mengalahkan si maut itu Tuhan. Kuasa iblis sudah dihancurkan dan kita dimenangkan oleh kuasa darah anak domba. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam satu nama, dalam satu kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh darah anak domba kita dibuat menang. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita sorakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita sudah menang. Haleluya. Amin. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasa Dia yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Sama-sama. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Oleh darah anak domba, yes, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Yes, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Amin. Oleh darah anak domba. Bersama-sama. Oleh darah anak domba. Yes. Oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Kita Jadi lebih dari pemain. Sekali lagi katakan bersama. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, dan telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari kamu, haleluya. Kamu jadi lebih dari saya, haleluya. Saya jadi lebih dari pemenang. kita bersama-sama. Kita jadi Lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas oleh pengampunan. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, jadi kau di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas Karena pengampunannya. ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas oleh kuasa darahnya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku bebas, haleluya, karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kita tidak berterima kasih Bapak Ibu, karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Maut itu berubah menjadi kekekalan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, terima kasih buat Tuhan untuk segalanya atas hidup kita. Haleluya, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Haleluya. Segalanya yang ku miliki berasal darimu. Ya Tuhan, haleluya. Takkan dapat ku balas lagi Selain dengan mengasihimu. Amin. Segalanya yang ku miliki berasal darimu. takkan dapat ku balas lagi. Amin Tuhan. Amin. Selain dengan Mengasihimu. Haleluya. Terima kasih
kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ferry. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan berikan atas kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untukku. Terima kasih kau ada untukku. Terima kasih kau ada untukku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Terima kasih Tuhan, Engkau ada untuk kami. Engkau tidak kemana-mana Tuhan, Engkau ada bersama dalam hidup kami. Terus tumbuhkan keyakinan kami bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Ketika kami berada dalam masa-masa atau situasi yang barangkali di luar keinginan kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami persembahkan kepada Engkau menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami sejenak akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu buka hati dan pengertian kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dan beri kami pengertian yang terus diperbaharui untuk kebenaran firman-Mu yang up to date bagi kehidupan kami masing-masing. Dan berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu inilah waktu-Mu Tuhan, bekerjalah Engkau atas kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah atau di tempat masing-masing. Mari dalam beberapa menit ke depan kita siapkan hati kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan,
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak kemana-mana. Pesawat antariksa Apollo 11 yang mendarat di permukaan bulan pada hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 1969, kebanyakan dari kita tahu pernyataan bersejarah dari astronot Neil Armstrong ketika ia menapakkan kaki di permukaan bulan. Dia berkata, bagi seorang manusia ini memang langkah kecil, tetapi ini langkah raksasa bagi umat manusia. Hampir semua orang atau banyak orang tahu pernyataan ini. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui makanan pertama apa yang disantap di sana oleh astronot. Dalam pesawat angkasa luar itu, astronot yang lain, mereka kan ada 3. Astronot yang lain yang bernama Buzz Aldrin telah membawa sebuah kotak perjamuan suci yang disediakan gerejanya. Aldrin mengirimkan siaran radio ke bumi untuk meminta para pendengarnya merenungkan berbagai peristiwa yang terjadi hari itu, kemudian mengucap syukur. Lalu, tanpa disiarkan melalui siaran radio, demi menjaga kebebasan pribadi, Aldrin menuang anggur ke dalam piala perak. Lalu ia membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam keheningan ia mengucap syukur, makan roti dan minum anggur perjamuan. Tuhan ada di mana-mana dan penyembahan kita harusnya mencerminkan kenyataan ini. Nah, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, Tuhan berada dekat dengan saudara dan saya, dekat dengan kita. Buzz Aldrin merayakan pengalaman itu di permukaan bulan. Dalam jarak ribuan kilometer jauhnya dari bumi, ia meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan yang telah menciptakan, telah menebus, dan bersekutu dengannya.
Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan yang mungkin merasa sendirian, baik kesendirian itu karena mungkin berada jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, jauh dari orang-orang dikasihi, atau kesendirian itu karena saudara, Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan sesuatu dan merasa tidak ada seorang pun yang peduli dan memahami dengan baik dan benar apa yang sedang Bapak Ibu Saudara rasakan. Alkitab melalui Mazmur 139 ini memberitahu kita bahwa ada satu pribadi yang peduli. Ada satu pribadi yang tahu persis apa yang sedang kita rasakan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti, dan Tuhan memeriksa hidup kita. Pertolongan Tuhan itu sama seperti benteng yang kokoh atau kapal yang kuat. Kita tahu pada zaman itu, kota-kota biasanya dibentengi dengan tembok yang sudah tebalnya luar biasa, tingginya juga luar biasa. Didesain sedemikian rupa sesuai dengan teknologi militer pada saat itu bahwa tembok itu tidak akan mungkin bisa diruntuhkan. Selama penduduknya berada di dalam benteng itu, mungkin mereka di luar mendengar deru perang. Mungkin mereka mendengar suara senjata beradu. Tapi selama mereka berada di dalam benteng yang kuat itu, mereka tidak apa-apa itu. Aman dari bahaya. Atau seperti kapal yang kuat. Kapal yang besar yang dibangun sedemikian rupa sehingga tahan terhadap badai. Tahun 1990 ketika saya berangkat dari Manado menuju ke Cianjur, Jawa Barat untuk sekolah Alkitab di sana. Zaman itu orang naik kapal. Dari Manado perjalanan sekitar 5 hari. Karena dia dari Manado dia kemudian ke Ternate dulu. Dari Ternate dia ke Sulawesi Tengah dulu. Dari Sulawesi Tengah baru dia ke Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, dari Makassar dia mau ke Surabaya. Akan melewati samudra luas Laut Jawa. Malam-malam, kira-kira mungkin jam 10, jam 11, ya pokoknya sekitar jam itu, kami penumpang merasa kapal itu biasanya kan tenang, hanya terdengar atau sedikit getaran suara mesin. Tapi waktu itu, kapalnya itu goyangnya terasa itu. Lalu kami termasuk saya naik ke dek melihat di luar. Tentu dek itu dibangun sedemikian rupa supaya aman, tidak ada yang akan lompat atau jatuh ke laut. Saya melihat di luar itu, sejauh di mana lampu sorot kapal menerangi sekitar kapal itu. Ombak itu begitu geloranya itu, laut bergelora dengan besar, dengan luar biasa. Tapi karena kapal itu kuat, kapal itu didesain sedemikian rupa, meskipun kami sebagai penumpang merasa goncangannya, tapi tetap saja kapal itu melaju dengan aman itu. Sampai di Surabaya tanpa kurang suatu apapun. Dari Surabaya lalu ke Tanjung Priok, Jakarta. Meskipun laut itu bergelora, menakutkan. Waduh, itu untuk pertama kalinya saya melihat bagaimana laut itu bergelora. Biasanya kita hanya lihat di film. Luar biasa. Bayangkan saja kalau kapal kecil mungkin ya terombang-ambing, mungkin tenggelam itu. Tapi karena kapal itu kuat, kapal penumpang pada masa itu besar-besar, sampai sekarang tidak ada pernah satupun sejarahnya ada kapal penumpang Pelni yang tenggelam karena ombak itu. Kenapa? Karena kapalnya itu begitu kuat. Nah, pertolongan Tuhan sama seperti itu. Selama kita berada di dalamnya, mungkin kita akan merasakan goncangannya, mungkin kita akan merasakan sesuatu yang mengganggu kita. Tapi selama Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan,
kita aman, jauh dari bahaya. Namun seringkali yang mengusik pikiran kita adalah mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menurut kita menimpa kita. Apakah itu karena kita kehilangan kesehatan kita? Atau apakah itu karena kita kehilangan orang yang kita kasihi? Atau apakah itu karena kita kehilangan keuntungan bisnis yang tadinya sudah di depan mata? Atau apakah itu karena kita kehilangan potensi kemajuan dari karir saudara, Bapak Ibu Saudara? Atau kehilangan yang lain? Seringkali situasi dan kondisi dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mencoba mengusik pikiran kita. Tuhan tidak kemana-mana. Dia beserta dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Tahu persis apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Tapi mengapa itu terjadi? Ya tentu saja hanya Tuhan yang tahu persis mengapa akan hal itu. Namun satu hal yang mesti kita, Bapak Ibu Saudara, kita pahami adalah bahwa dalam Tuhan menyertai hidup kita, sekaligus juga Tuhan melatih kita. Dalam Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu Saudara saya, dalam janjinya bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam proses itu Dia juga melatih kita. Tuhan melatih umatnya. Dan Tuhan sudah punya program pelatihan yang berbeda, masing-masing satu dengan yang lain. Dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana Tuhan melatih bangsa Israel. Dan dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Tuhan melatih murid-muridnya. Ada banyak peristiwa di mana Tuhan melatih umatnya. Dan Tuhan bawa mereka dalam situasi-situasi yang tidak mereka kehendaki. Seringkali yang mengusik kita begini, apa Tuhan tidak tahu hal itu akan terjadi? Saya kasih contoh, ketika murid-muridnya berada di Danau Galilea, lalu kemudian taufan yang dahsyat menimpa mereka, melanda mereka. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi badai atau taufan yang dahsyat? Dan menariknya lagi, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Ketika angin mulai berhembus misalnya, kan badai itu tidak terjadi tiba-tiba, itu mesti ada pembukaannya, ada pendahuluannya, atau ada gejalanya, atau ada tanda-tandanya. Bagi nelayan pasti sudah biasa, sudah ngerti itu. Ketika fenomena terjadi, sebentar lagi terjadi badai yang dahsyat. Apakah Tuhan tidak tahu ketika ada fenomena itu? Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan mampu untuk mencegah supaya badai yang dahsyat itu terjadi, tidak terjadi? Oh tentu saja Tuhan sangat mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia menyertai kita, Tuhan juga melatih kita. Dan ketika kita dilatih oleh Tuhan, Dia membawa kita dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang barangkali program pelatihannya itu berbeda dengan keinginan kita. Dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 15 dikatakan, sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Tuhan melatih. Karena tidak ada seorang pun yang terlatih imannya, terlatih kesabarannya, terlatih dalam segala sesuatu kalau tidak dilatih. Seorang atlet bisa jadi juara karena dia dilatih.
Tidak ada yang tiba-tiba jadi. Kita tidak akan murid-murid ketika dibawa oleh Tuhan dalam situasi seperti itu. Seharusnya mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Seharusnya mereka tidak usah khawatir. Logikanya kan begitu. Oh, Tuhan ada di situ kok. Tapi ketika angin terjadi, tofan yang ganas melanda danau di mana mereka berada, dan perahunya Alkitab katakan diombang-ambingkan. Disitulah mereka dilatih oleh Tuhan. Bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, ke negeri yang Tuhan janjikan. Tuhan proses mereka, Tuhan latih mereka. Loh, Tuhan ada bersama dengan mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan tidak kemana-mana, ada di sana. Bahkan kehadiran Tuhan dapat dilihat secara fisik. Kalau kita kan yakin Tuhan ada lewat mata iman kita. Orang mereka, bangsa Israel melihat kehadiran Tuhan secara jasmani. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan sedikit saja, hanya karena kurang minum, kurang makan, sudah makan cukup tapi kurang daging, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak mau dilatih oleh Tuhan. Padahal Tuhan melatih kita. Karena kita tidak akan bisa tanpa dilatih. Kita kan semua belajar ya. Kita ngomong saja itu harus belajar. Ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua pasti ngajar anaknya itu ngomong. Ngomong mama, papa misalnya begitu. Tidak ada anak begitu lahir, bayi begitu lahir. Meskipun dia anak pendeta langsung taruh di mimbar khotbah. Tidak ada. Semua belajar, jalan saja belajar, makan saja belajar, harus dilatih. Tidak ada anak bayi yang baru lahir meskipun orang tuanya itu atlet, pelari hebat, begitu lahir langsung anaknya lari-lari, tidak ada. Mesti belajar merangkak dulu, lalu mulai berdiri, lalu mulai jalan, jalannya pun sempoyongan mungkin 2-3 langkah jatuh, tapi lama-lama kan makin panjang langkahnya. Tadinya jalannya sambil goyang-goyang karena kakinya belum kuat, lama-lama kan makin kuat. Dan biasanya kalau sudah kuat mulai lari-lari, nah orang tua yang kerepotan. Tapi semuanya kan proses. Artinya kalau kita ada seperti sekarang ini, jadi seperti sekarang ini, itu proses pelatihan yang dilakukan oleh orang tua kita secara jasmani. Nah di dalam iman kita juga kepada Tuhan, Tuhan melatih kita. Memang kita tidak selalu bisa memahami program pelatihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti kata Mazmur 139 ayat 17, dia berkata, bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dan dalam ayat 6 dia berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Memang kadang kita tidak ngerti, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan peduli apa yang sedang kita hadapi. Tuhan mengendalikan semuanya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Sebab Tuhan mengarahkan setiap langkah kita. Mereka yang menaruh segalanya di tangan Tuhan, akhirnya akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam segala hal. Dan satu-satunya cara Tuhan dapat menunjukkan kepada kita bahwa Dia yang mengendalikan adalah dengan menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dalam situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Tetap percaya kepada Tuhan, Dia selalu memegang kendali, bahkan ketika keadaan kita mungkin tampak di luar kendali. Apapun yang dibawa kendali Tuhan tidak akan pernah lepas kendali. Tuhan tidak pernah buta terhadap air mata kita, tidak pernah tuli terhadap doa kita, dan tidak pernah diam terhadap rasa sakit kita. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia menolong kita semuanya. Tidak peduli bagaimana keadaan kita saat ini, apapun kesulitan yang sedang saudara alami, apapun kesendirian yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, ketahuilah
bahwa Tuhan masih mengendalikan hidup kita. Tetaplah damai, dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita dalam segala arah. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan kita yang tidak kita ketahui, tapi percayakan kepada Tuhan. Tenang saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mengatur hidup kita dan Dia tidak kemana-mana. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Ya, bagi jemaat yang saat ini belum mengambil hosti dan anggur, saudara bisa angkat tangan saja, nanti saudara akan dibantu oleh para majelis. Saudara bisa angkat tangan saja. Kalau sudah semua, maka saya harapkan para majelis dan hamba Tuhan bisa maju ke depan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mendapatkan kesempatan yang indah. Selain kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya kami akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan kuduskan hati dan pikiran kami, agar hari ini kami layak untuk menerima perjamuan kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, agar supaya perjamuan kudus hari ini boleh mendatangkan kekuatan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa yang di surga, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan sama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, maka saya ingin membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Namun sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur ini. Sebelum kita mendengar, sebelum kita meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang sudah menyatu dalam kehidupan kami. Engkau berfirman, jika aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, Tuhan, sebuah persekutuan yang indah, penyatuan antara pencipta dan ciptaan, sebuah persekutuan yang mungkin melampaui akal dan pikiran kami. Namun kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Perjamuan Tuhan terus mengingatkan kami, tidak saja persekutuan yang istimewa ini, tapi juga karya penebusan, karya penyelamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Sehingga hidup kami yang fana ini, yang mestinya binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kasih-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami, maka Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami lakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat karya-Mu, untuk mensyukuri betapa Tuhan mengasihi kami semua. Sebab itu Bapa di sorga, kami mau pastikan hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya perjamuan Tuhan pada pagi hari ini menjadi peringatan terus buat kami, supaya kami ada di dalam Engkau. Hidup kami pastikan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami senantiasa menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Demikian pula Bapa di sorga, secara khusus kami teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena apapun yang sedang mereka alami, terutama bagi mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang sedang terjadi. Engkau tahu persis bagaimana yang sedang mereka alami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak kemana-mana. Engkau bersama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kemampuan, sehingga saudara-saudara kami, meskipun tubuh lemah tetapi iman tetap kuat di dalam Tuhan.
Engkau berikan mereka keteguhan iman, sehingga dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi melalui kehilangan kesehatan mereka, tapi Tuhan hadir di sana, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, sehingga mereka bisa melaluinya dengan takut akan Tuhan dan boleh menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, apapun sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka semua. Sebab itu Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua sarana medis yang mereka gunakan, baik obat-obat yang mereka konsumsi, terapi-terapi khusus yang mereka jalani, atau apapun itu yang berkaitan dengan proses pemulihan kesembuhan mereka. Tuhan, Engkau urapi itu semua. Engkau pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan membawakan. Ya, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau Anda bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis, ada yang baru pertama kali hadir, ya, di bawah, di atas, ya. Atau juga sudah pernah hadir tapi belum pernah kami sambut, juga bisa bangkit berdiri. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, atau dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang pertama ini bisa bangkit berdiri. Ya, ada ya. Ya, yang di atas ada. Ya, ini ada. Sudah berdiri semua ini. Ya, ada lagi yang lain? Oke. Di atas? Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan mari Bapak Ibu Saudara satukan hati, kita berdoa buat jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Bapak, kami kembali bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Tuhan sudah menolong mereka, memberkati dalam kehidupan pribadinya, memberkati keluarganya, memberkati usaha dan pekerjaannya, dalam segala sesuatu sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah di hari spesial saudara-saudara kami dalam pekan ini, mereka semakin menghayati pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Dan barangkali ada pergumulan-pergumulan, doa-doa mereka, harapan-harapan mereka yang belum terwujud di dalam tahun yang ini. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan mereka. Kalau sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai mereka, sudah menolong mereka, maka di tahun-tahun yang akan datang pertolongan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa semakin Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun, kiranya di hari spesialmu dalam pekan ini Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Terimalah semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Diberkatilah kehidupan pribadimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah karirmu, bahkan diberkatilah pelayananmu. Oleh sebab itu, hiduplah takut akan Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau akan melihat perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia ada bersama dengan saudara sepanjang kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun ada dalam anugerah Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, akan Pak Lukas.
Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya. Dari awal sampai akhir pada saat ini, kami bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita Engkau berikan kepada kami. Persekutuan yang indah sudah terjadi dalam hidup kami melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu kami rindu Tuhan, apa yang Tuhan janjikan benar-benar akan berlaku dalam hidup kami untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah kami akan senantiasa memuji, memuliakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga merasakan bahwa Engkau memberkati kami pada saat ini, sehingga memungkinkan kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang lain yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Semua itu asalnya dari berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan persembahan kami pada saat ini, agar supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta perkenan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada
kuasa kita tidak